wabarakatuh. Hai, apa kabar? Masih bersama saya, Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Semangat terus ya belajar. Kali ini kita akan pendalaman materi dengan cara membahas soal-soal tentang pendapatan nasional. Kita sudah membahas materi, sudah lengkap, sekarang pembahasannya. Soal yang pertama adalah di sini saya mengambil soal USBN tahun 2016-2017. Ada data perhitungan pendapatan nasional suatu negara di mana pengeluaran pemerintah, gaji atau upah, pendapatan bunga, ekspor, sewa tanah, investasi, impor, laba pengusaha atau perusahaan. Di sini, jika pendapatan nasional diketahui dengan pendekatan pengeluaran itu sebesar 5.000 miliar, maka diminta berapa besarnya konsumsi dari masyarakat. Nah, di sini ada pilihan optionnya. Di sini ada 5 optionnya, kita cari ya. Diketahui pendapatan kita lambangkan dengan YEL, yaitu sebesar 5.000 miliar. Investasinya itu 1.200 miliar, government-nya sebesar 1.500 miliar, ekspornya 450 miliar dan impornya sebesar 400 miliar. Nah, karena yang ditanyakan adalah konsumsi masyarakat dan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka kita masukkan rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Datanya kita menggunakan konsumsi, investasi, government, ekspor, dan impor. Kita masukkan nilainya. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu. Di sini kita kurangkan. Ya, dapatlah nilainya sebesar 2.750 miliar. Nah, Y-nya pendapatan nasionalnya 5.000 miliar, C-nya kita akan cari, maka kita selesaikan persamaan ini, maka konsumsinya sebesar 5.000 kita kurangkan dengan C sama dengan 5.000 miliar dikurang dengan 2.750 miliar. Dapatlah konsumsinya sebesar 2.250 miliar. Soal kedua, kita akan lihat di sini ada data output suatu sektor produksi dalam perekonomian. Misalnya satu produksi terdiri dari beberapa usaha. Ada produsen gandum, ada produsen tepung, ada produsen roti dalam satu sektor produksi. Berdasarkan data output sektor produksi tersebut, maka nilai akhir domestik brutonya pada sektor produksi tersebut dengan pendekatan produksi. Ini artinya kita mencari produk domestik bruto dengan pendekatan produksi. Masih ingat pendekatan produksi domestik bruto? Nah, optionnya ini ada 5. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara atau nilai tambah atau jasa barang jadi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda, double counting, dalam
analisis diasumsikan bahwa hasil output setiap tahapan produksi merupakan input bagi tambahan produksi lainnya. Perhatikan tadi di kolomnya ada 3 gandum, kolom gandum, pengusaha tepung, dan pengusaha roti. Nah, di sini pada kolom nilai tambah terlihat petani gandum menghasilkan nilai produksi sebesar 5.000. Karena ini merupakan tahapan awal sektor produksi, maka nilai tambah yang diciptakan petani gandum adalah Rp5.000. Produsen yang kedua adalah pengusaha tepung yang memakai bahan baku gandum untuk menciptakan nilai produksinya sebesar Rp7.000. Tetapi tidak semuanya merupakan sumbangan pengusaha tepung, karena ada 5.000 merupakan sumbangan petani gandum. Jadi nilai tambah produsen tepung adalah 2.000. Dapat dari mana? 7.000 nilai produksi dari tepung kita kurangkan dengan nilai produksi gandum, maka nilai tambahnya adalah 2.000. Kolom yang ketiga adalah produsen roti. Produsen roti menghasilkan 10.000. Nah, nilai tambahnya 3.000 dapatnya dari nilai roti, produksi roti, pengusaha roti sebesar 10.000 kita kurangkan dengan pengusaha tepung 7.000, maka mendapat 3.000. Nah, maka nilai tambah pada sektor produksi ini adalah awalnya gandum 5.000 ditambah dengan tepung 2.000 dan ditambah dengan roti 3.000, maka nilainya 10.000. Jumlah angka nilai tambah hasil akhirnya akan sama dengan harga roti pada kolom akhirnya, yaitu 10.000. Saya akan masukkan atau memperlihatkan lagi soalnya. Ini maksudnya nilai tambah. Jadi, kalau kita kembali lagi ke soal, dia meminta nilai akhir atau produk domestik bruto dengan pendekatan produksi. Berapakah nilainya? Maka nilai yang adalah Rp10.000. Kita masuk ke soal ketiga. Di sini ada data tentang pendapatan nasional suatu negara. Ada produk nasional brutonya sebesar 865.000 miliar. Ada pendapatan perusahaan asing di negara tersebut sebesar 130.000 miliar. Ada pendapatan warga negara kita yang bekerja di luar negeri itu sebesar 45.000 miliar. Nah, berdasarkan data ini, berapa besarnya pendapatan nasional domestik brutonya, PDB? Di sini ada optionnya, ada 5. Saya ambil soal OSK tahun 2015. Kita buat dulu diketahuinya. Dan kita buat ditanya, kita jawab. Untuk mendapatkan GNP, maka kita membutuhkan GDP. GDP kita tambahkan dulu dengan pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, dan kita kurangkan dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Dari ini kita nilai tadi GNP-nya sudah diketahui, Gross National Product-nya atau PNB, ini sama bahasa Inggrisnya sebesar
865.000 miliar. GDP-nya belum diketahui, kita cari. Pendapatan warga negara kita yang bekerja di luar negeri itu sebesar 45.000 miliar. Kita kurangkan dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia, di suatu negara, sebesar 130.000 miliar. Maka GDP-nya GNP kita kurangkan, terus kita tambahkan nilainya. Sini kita sama ini. Kalau kita kembalikan, kalau masih bingung, 865 dikurang 45.000 ditambah 130 miliar sama dengan GDP. Nah, sama dia. A sama dengan B, B sama dengan A. Maka nilainya setelah kita kurangkan dan kita tambahkan, dapatlah gross domestic product-nya sebesar 950.000 miliar. Maka jawabannya adalah E, 950 miliar. Kita lanjut lagi ke soal keempat. Di sini seandainya ada pendapatan nasional sebuah negara sebesar 400.000 juta dolar dan nilai depresiasinya atau penyusutan sebesar 20.000 juta dolar. Pajak tak langsung itu sebesar 50.000 juta dolar dan pajak langsungnya sebesar 40.000 juta dolar. Maka produk nasional brutonya atau gross national product negara tersebut, di sini ada 5 option. Saya ambil soal OSP tahun 2014. Kita buat diketahui dulu NNI-nya. Kenapa saya sebut dengan NNI? Karena di sini seandainya pendapatan nasional. Nah, di sini ada pendapatan nasionalnya. Karena data ketiga-tiganya itu dia membutuhkan ada data NNI. Maka kita dapatlah NNI-nya sebesar 400.000 juta dolar. Depresiasinya pajak tak langsung dan pajak langsung. Di sini yang ditanyakan adalah gross national product-nya berapa. Kita jawab, NNI sebesar NNI-nya 400.000 juta dolar. Terus pajak tak langsungnya kita dapat 50.000 juta dolar. Kita masukkan datanya. Di sini 400 kalau pindah ruas dia menjadi ditambah. Maka nilainya adalah 450.000 juta dolar. Setelah mendapatkan NNI, maka kita ini mundur ya. Caranya mundur karena kita membutuhkan data GNP. Nah, GNP kita akan cari depresiasinya setelah kita data diketahui, kita masukkan 20.000 juta. NNP-nya dapat dari perhitungannya, maka GNP-nya kita tambahkan 450 dengan 20.000 jutanya, dapatlah 470.000 juta. Nah, maka hasilnya adalah D.
Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal-soal pendapatan nasional. Semoga ini menambah wawasan kita tentang perhitungan pendapatan nasional. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya video yang berikutnya kalian dapat menerima notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.